datang. Prahara-prahara di dalam kehidupan kita ini hadir. Sikap apa yang harus kita ambil? Sikap yang harus kita ambil, wahai sahabat jamaah sekalian. Yang pertama adalah akui bahwa musibah yang datang ini adalah kesalahan diri kita sendiri. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain. Sebagaimana Adam alaihissalam, hadirin sekalian, kita ketahui Adam dan Hawa yang tadinya hidupnya begitu enak di surga, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa hai Adam, mau apa wahai Hawa, dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Adam dan Hawa. Apa itu? Dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi. Lalu iblis la'natullah yang melihat celah untuk menggoda Adam Hawa ini, dia melakukan sesuatu agar Adam dan Hawa ini memakan buah khuldi. Hingga akhirnya dengan berbagai macam tipu daya iblis ini, khawafillah, wahai jamaah sekalian, ya, dikatakan oleh iblis, wahai Adam, kamu tahu enggak kenapa Allah melarang kalian itu memakan buah khuldi? Adam menggeleng tidak tahu. Lalu apa kata iblis? Kalau kamu makan buah khuldi ini, justru kamu itu nanti kekal. Namanya khuldi, ya, kekal. Kekal di surga ini nanti. Itu bisikan-bisikan iblis. Tapi kalau kamu tidak makan buah khuldi ini, berarti kamu itu nanti sementara ditaruh di surga Allah ini. Maka harusnya kamu itu makan buah khuldi ini. Dan akhirnya, sebagaimana kita ketahui, ikhwafillah, wahai sahabat jamaah sekalian, dengan bisikan-bisikan iblis ini, akhirnya apa? Adam pun memakan, ya, beserta istrinya, ya, Bunda Siti Hawa, ya, memakan buah khuldi itu. Sampai akhirnya, ya, Allah pun, ya, Allah Jalla wa'ala pun murka kepada Adam alaihissalam. Dan sampai akhirnya Allah Jalla wa'ala itu murka kepada Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa, yang akhirnya, ya, mereka diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan daripada surganya Allah tersebut. Lalu sikap apa? Sikap Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, apakah Adam menyalahkan iblis? Berdoa, ya Allah, ini gara-gara iblis, ya Allah, godaan iblis, ya Allah, sampai akhirnya aku makan buah khuldi ini. Maka salahkanlah si iblis laknatullah itu. Tidak. Adam alaihissalam tidak pernah menyalahkan iblis. Adam tidak pernah mengkambing hitamkan iblis yang menyebabkan dia turun dari surganya Allah. Tapi apa kata Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kata Adam, kami telah melakukan perbuatan zalim, ya Allah. Jadi menyalahkan dirinya sendiri, ya, tidak menyalahkan orang lain, tidak salahkan iblis laknatullah tersebut ketika diberikan musibah oleh Allah sampai turun ke surganya Allah, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, ya. Maka jika tidak engkau ampuni kami ini dan tidak engkau kasihani kami, maka sungguh kami termasuk orang yang merugi. Maka inilah sikap yang harus kita miliki, ikhwafillah rahimakumullah, sahabat jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika mendapatkan musibah, sikap pertama, mari kita sadari bahwa semua yang terjadi dalam masalah-masalah kita ini
adalah akibat kita sendiri, akibat dosa-dosa kita sendiri. Ya. Dahulu para salafus saleh, ya, ketika mendapatkan musibah, ada suatu riwayat seseorang tertusuk duri di tengah jalan, ya. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya, sesungguhnya duri yang menusuk kakiku ini itu dikarenakan karena dosa-dosaku, maka ampuni aku ya Allah." Sama dengan Nabi Adam alaihissalam, tidak menyalahkan sesuatu apapun, tetapi kembali kepada diri. Maka ini sikap yang harus kita ambil ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazzala bala'un illa min zambi, wa ma rufi'atun bala'un illa bitaubah." Tidaklah musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akibat daripada segala dosa-dosa. Wa ma rufi'at bala'un, ya, dan tidaklah dinaikkan bala itu, diangkat kembali bala musibah, ya, illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Ustaz, ya, ini pertanyaan yang kedua. Wah, ini pertanyaan kedua ini sangat dan sangat. Gini, Ustadz Imam, ya bang, apakah yang dimaksud dengan zolim? Zolim gitu, sahabat jamaah. itu aja. Itu aja. Aduh, gitu aja dua pertanyaan. Ya. Zolim itu berasal dari kata zulman, ya. Ada dua makna. Di dalam Al-Quran itu ada dikatakan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maka zulman, zolim itu artinya pertama bisa diartikan gelap. Zolim itu gelap. Gelap itu nggak kelihatan. Orang yang kelihatan itu jalannya tabrak sana, tabrak sini, nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Jadi artinya zolim itu sesuatu perbuatan yang melanggar aturan. Ya, bisa juga dikatakan zulman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zolim. Zolim. Topi ada di Kepala. atas kepala. Di atas kepala. Kalau kita taruh di kaki atau di paha kita, ya, di lutut kita, itu namanya zolim jadi Pak. Jadi artinya zolim itu melakukan sesuatu yang di luar aturan Allah. Ya, itu namanya zolim. Melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, selaku orang baik harusnya itu tidak kita lakukan. Itu namanya zolim. Ya. Jadi intinya melakukan ketidakadilan zolim. Ya. Melakukan sesuatu yang di luar aturan itulah zolim. Begitulah kira-kira. Itu zolim. Jadi kesimpulannya sedikit. Simpulan seluruh. Zolimnya. Ya, zolim itu melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya, melakukan sesuatu yang di luar aturan-aturan Allah, melakukan tindak-tindakan di luar aturan Allah. Itu adalah kezoliman. Seperti yang tadi ya. Simpulannya seperti itu. Dari anggaplah peci, Ya, taruhnya di lutut. betul. Gitu. Itu Ya, namanya contoh realnya zolim. seorang pemimpin yang harusnya bersikap adil tetapi ternyata tidak adil, itu pemimpin yang zolim. Nah, ini sahabat jamaah, saya ambil kesimpulannya juga. Jadi kalau kita hampir sama, kalau kita kerja atau kita kita kerja sudah bagus, intinya dipandang oleh pimpinan, tapi ternyata ada teman yang tidak senang lihat kita, jadi teman itu selalu menzolimkan kita di belakang. Seperti itu Ustadz ya? Sama, ya. Hampir sama lah ya, hampir sama ya gitu. Jadi teman contohnya menjelekkan kita di belakang ke teman, ujung-ujung itu jatuhnya fitnah. Betul ya? Fitnah itulah adalah satu bentuk kezaliman. Oh gitu. Jadi fitnah itulah
dalam dalam bentuk kezoliman. dalam bentuk kezoliman. Salah satu bentuk kezoliman. Wah, ya. Fitnah itu. Jadi kita sahabat jamaah jauh-jauh dari zolim dan fitnah, ya. Waspadalah. Oke, terima kasih Ustadz hari ini dakwanya ya sudah memberikan kutipan-kutipan wawasan kepada sahabat jamaah juga ya. Oke, kita lanjut kepada sahabat jamaah ya. Sahabat jamaah, sebelum saya tutup ya, saya ada kesimpulannya dan juga ada kutipannya ya, dari dakwah tadi. Asik ya. Oke, kita langsung saja. Setiap manusia akan selalu mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi musibah yang akan menimpa disebabkan oleh perilaku atau dosa dari manusia itu sendiri ya. Jadi kita jauhkan perilaku yang jelek, kita jauhkan perilaku yang negatif gitu. Selanjutnya, segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, meluruskan kembali nilai-nilai tauhid dalam jiwa dan perilaku sehari-hari gitu. Nah, bagi sahabat jamaah ya, jadi yang hal negatif ayo buang jauh-jauh gitu. Ambil yang positif ya. Ayo ikutin kita terus ya. Di Ngopi Yuk, ngobrol perkara iman bersama Ustadz Imam Abu Refa ya. Dan kita sudah sampai di ujung acara ya. Saya Jos Melejik dan Ustadz Imam Abu Refa mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan dari awal dan akhir. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yuk, ngobrol perkara iman.